Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Juliati SPD, yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Bapak Zainuddin SPD, yang saya hormati Angkatan 10 yang saya hormati juga teman-temanku semua, tenaga pendidik dan kependidikan dari SD Negeri Kator 2. Pada kesempatan hari ini marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya kita dapat berkumpul bersama di ruang yang insya Allah membawa berkah ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Kator 2 Kabupaten Bojonegoro oleh Zainuddin SPD CGT Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan acara ini membawa kita menjadi lebih semangat untuk memacu kita untuk di dalam dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW atas bimbingan dan petunjuknya kita dapat mengetahui kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara. Marilah kita ikuti acara pada hari ini dengan hikmat. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Zainuddin. Dan acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melangkah acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah Lili Juliati, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dipertemukan di siang ini dalam keadaan sehat. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Teman-teman rekan guru, di sini hari ini di siang ini kita berkumpul di ruangan ini adalah
untuk menyaksikan teman kita Bapak Zainuddin selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan terkait dengan budaya positif yang dilakukannya dan telah diimplementasikan di lembaga ini. Semoga nanti apa yang ditularkan, apa yang direncanakan, perubahan yang ada di sekolah ini yang dibawakan oleh Pak Zainuddin dapat menjadikan lembaga kita ini lebih maju, dan terutama semoga Pak Zainuddin dapat mengajak dan menjadi agen perubahan dalam inovasi. Untuk itu rekan-rekan kita nanti Bapak Zainuddin dapat menggandeng, mengait dan mengajak semuanya untuk berbudaya positif. Nah, di sini budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Zainuddin nanti mari kita ikuti dan sebisa mungkin kita laksanakan dan kita implementasikan. Tetapi harapan saya untuk Pak Zainuddin ini pengimplementasian ini bukan hanya sekedar penagihan tugas, tetapi harapan saya di sini sebagai kepala sekolah Bapak Zainuddin benar-benar dapat membawa dan menjadikan agen perubahan dalam inovasi pembelajaran. Nah, untuk itu Pak Zainuddin kami silakan untuk memaparkan dan sekaligus bisa menggait dan mengajak rekan-rekan panjenengan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ibu. Selanjutnya adalah pemaparan atau diseminasi budaya positif SD Negeri Gatot 2 Kabupaten Bojonegoro yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati teman-teman guru SDN Gatot 2. Alhamdulillah pada siang hari ini kami sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro akan menyampaikan atau diseminasi budaya positif yang ada di SDN Gatot 2 ini. Bapak Ibu, teman-teman yang kami banggakan, sebelumnya mari kita salam guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih untuk diseminasi budaya positif di sini. Nanti kita akan memaparkan, kita saling diskusi, tanya jawab kaitannya budaya positif yang ada di lembaga kita agar pendidikan lebih maju dan pembelajaran berpihak pada murid. Apapun yang ada di lembaga kita, budaya positif itu kita keluarkan, kita implementasikan ke murid-murid atau ke siswa peserta didik. Jadi nanti beberapa budaya positif banyak sekali nanti kita paparkan. Selanjutnya untuk modul yang kita pelajari ini sampai sekarang saya itu sudah modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Untuk itu kita implementasikan di lembaga kami. Aksi nyata budaya positif menyebarkan pemahaman
dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu yang ada di lembaga kita. Dan sebelumnya nggih, selamat datang ini guru hebat. Nggih, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi nanti teman-teman juga Bapak Ibu guru semua, kita saling berkolaborasi, saling mendukung pembelajaran ataupun budaya-budaya positif yang ada di lembaga kita. Konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Jadi untuk belajar di era sekarang itu berbeda dengan eranya Pak Busadi, belajarnya beda. Di era kita juga beda. Era anak-anak sekarang itu sudah era digital, era digitalisasi, atau anak-anak sekarang itu sudah generasi Z. Kalau di istilahnya sekarang itu kan generasi Jember, atau mulai digital, kemudian yang sangat pesat kemajuan digitalisasi itu generasi Z. Kalau jenengan kan generasi generasi A gitu. Itu jadi maka dari itu sekarang kita pembelajaran atau belajar dengan murid itu harus benar berpihak pada murid. Perubahan paradigma belajar itu nanti belajar atau mengajar itu banyak perubahan sesuai zamannya. Maka dari itu Kementerian Pendidikan itu sekarang banyak berinovasi untuk mengembangkan kurikulum. Itu salah satu adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Memang sejak zaman dulu juga Umar bin Khattab juga pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Itu berarti kan intinya kalau belajar itu sesuai zamannya. Kalau zamannya sekarang digitalisasi, ya anak-anak perlu pendampingan tentang digital. Eranya sudah maju, zamannya zaman digital. Itu adalah paradigma belajar. Disiplin positif di sekolah kita adalah apapun yang kita kembangkan itu harus bernilai positif. Bernilai positif itu misal aja anak-anak berkata baik, itu juga diajari berkata baik. Itu salah satu berdisiplin positif. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti konsep utama budaya positif ada 7 konsep dasar manusia. Selanjutnya nomor 4, motivasi perilaku manusia. Apa yang membuat perilaku manusia itu baik atau buruk atau berpositif, itu ada motivasinya. Semua perilaku anak peserta didik pasti ada motivasinya, baik itu kurang baik ataupun baik, pasti punya motivasi. Misal anak melaksanakan atau melakukan perbuatan yang tidak baik, itu mestinya ada alasannya. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nanti kita akan paparkan. Untuk sebagai kita pendidik adalah memberi kontrol pada peserta didik. Kalau kurang baik berarti diarahkan yang baik, kurang benar diarahkan yang benar. Itu salah satu kontrol untuk restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita sebagai pendidik itu harus mampu membuat keyakinan kelas. Kalau istilahnya peraturan kelas, tapi beda. Peraturan kelas sama keyakinan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas itu nanti anak-anak diajak membuat keyakinannya apa tentang belajar hari ini. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau anak misalnya tidak mengerjakan PR, itu harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti kita paparkan. Itu adalah konsep utama budaya positif, ada 7. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi yang pertama ini konsep segitiga, konsep budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa pada tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena pada tahun ini atau era ini adalah Kemdikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Mungkin tahun ini sudah penuh untuk kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu harus mengembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Kenapa ada 6 ini? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Ya dengan nyanyi Bu. Ada ini. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Ketiga, gotong royong, mandiri. Kemudian berpikir kritis, dan terakhir adalah berpikir kritis mandiri. Ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru pembelajaran di era sekarang itu sesuai dengan yang dikembangkan Kemendikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kalau mana disiplin itu, kalau menurut engineer apa? Disiplin itu bagaimana? Disiplin kalau yang harus dilakukan setiap hari atau bagaimana? Harus tepat dilakukan tepat waktu, disiplin ya. Jadi disiplin pada budaya kita itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh baik untuk dirinya atau orang lain. Tapi umumnya itu untuk orang lain. Aku kan tampak disiplin itu biar orang lain menilai seperti ini. Ini adalah budaya kita seperti itu. Masyarakat cenderung menghubungkan ya. Masyarakat itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu kita anggap itu kurang nyaman karena tadi merasa biar dinilai orang lain. Itu disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah ini, jadi disiplin kita harus tanamkan pada anak agar tidak hanya biar dipuji orang lain atau biar dihargai orang lain. Itu adalah nilai yang kurang benar. Yang benar adalah kita menerapkan disiplin pada anak itu harus punya nilai motivasi intrinsik yang dalam dirinya anak itu kira-kira bagaimana, bukan secara eksternal atau ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu umumnya yang pertama adalah bertahan hidup. Itu dasar manusia, kebutuhannya ya bertahan hidup, butuh makan. Makan kan kalian ya, anak-anak atau semuanya manusia itu kalau makan berarti untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu pasti inginnya juga disayang dan punya rasa diterima. Itu sudah kodrat atau kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya penguasaan. Ingin menguasai apapun, ingin dikuasai. Itu manusia kodratnya seperti itu, dasar manusia. Ingin menguasai hal-hal yang baru, hal-hal yang banyak, atau hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Itu manusia, kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, kebebasan. Nah ini, manusia itu sukanya bebas, sukanya senang. Ini sudah kebutuhan manusia, kebutuhan dasar ini. Anak-anak pun sama. Anak-anak itu juga sukanya kebebasan, sukanya kesenangan, sukanya ingin disayang, ingin dikasih penghargaan. Ini adalah sudah kodrat dari dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak-anak itu kalau ingin melakukan apapun, itu dia mestinya punya motivasi, punya alasan tertentu. Baik, ia ingin mengerjakan PR, anak pekerjaan PR selesai, berarti dia punya motivasi. Motivasinya kok kamu selalu mengerjakan PR selesai tepat waktu, kemudian mengerjakan perintah guru sudah sesuai. Itu motivasinya apa? Bisa ditanya, anak pasti punya motivasi, punya alasan.
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasinya. Mungkin anak-anak ketika mengerjakan PR, dia pasti menghindari hukuman atau tidak nyaman. Kalau ada dihukum guru, berarti dia itu motivasi. Motivasi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dia mengerjakan PR. Motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dihukum. Itu adalah motivasi secara luar, bukan diri anak, yaitu ekstrinsik. Selanjutnya mendapatkan imbalan. Anak-anak mengerjakan tugas yang baik, kemudian anak-anak melakukan sesuatu yang baik, ini ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari bapak ibu guru. Ini juga salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi bukan dari diri anak, melainkan dia karena ingin dipuji orang lain, karena ingin dihargai bapak ibu guru, karena ingin dikasih imbalan oleh bapak ibu guru, sehingga anak-anak merasa pokoknya saya harus mengerjakan ini, saya harus melakukan sesuatu untuk, karena bukan timbul dari dirinya sendiri. Ini yang disebut motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini dari dalam diri anak. Jadi siswa itu memang dia sadar kalau saya harus mengerjakan PR karena saya ingin bisa, saya ingin tahu, saya ingin belajar. Ini salah satu adalah disiplin diri yang motivasi dari dirinya sendiri berupa motivasi intrinsik. Ini berarti yang kira-kira menurut Bapak Ibu guru motivasi yang paling baik itu yang mana? Ekstrinsik ataupun intrinsik bagi anak? Kalau untuk anak ekstrinsik menurut Pak Agus. Kalau Pak Soleh intrinsik ya, dari dalam diri anak. Jadi memang pandangan kita itu kadang ya seperti ini. Kita kalau anak agar cepat mengerjakan atau agar mau mengerjakan itu harus kita beri motivasi ekstrinsik, harus diberi konsekuensi atau hukuman. Ini kalau pandangan kita. Namun di era sekarang paradigma baru itu memang kurang tepat. Harus kasih motivasi secara dalam diri. Anak-anak nanti diajak, dipanggil atau kemudian dijak berdiskusi. Nah, kenapa kok nggak mengerjakan PR? Alasannya apa? Nah, apa kalau yang mengerjakan PR pun ditanya, yang mengerjakan PR pun ditanya, kenapa kok kamu kok mengerjakan PR secara serius, secara disiplin? Apa memang karena takut hukum? Nah, itu perlu ditanya. Iya, saya karena takut tidak dapat nilai banyak atau tidak takut dihukum. Ini juga perlu dijelaskan pada anak. Mengerjakan PR itu sebenarnya jangan takut Pak Guru, jangan takut karena nilai banyak, tapi karena kamu juga ingin bisa pada pembelajaran ini. Ini disebut nanti segitiga restitusi atau motivasi dalam diri anak intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini konsepnya. Kalau anak sudah diberi konsep disiplin dengan identitas gagal, pertama hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terpaksa, menyembunyikan masalah, murid menjadi rendah diri. Ini kalau kasih hukuman. Anak-anak kalau kasih hukuman tidak mengerjakan PR, kemudian dikasih hukuman apa? Ya kira-kira dia tidak nyaman atau menyakitkan. Ini konsep disiplin yang dikatakan gagal. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan. Artinya gini, kok kita ingin mendisiplinkan anak tapi kasih penghargaan, ingin mengerjakan PR yang tepat waktu, kasih penghargaan apapun. Ini maka dari itu ini kemarin Pak Nur Zain itu juga kurang setuju kalau penghargaan dihilangkan, artinya anak-anak tidak dihargai, tidak menghargai. Itu memang ada beberapa yang kurang setuju. Namun ini kalau di era sekarang pembelajaran seperti ini sedikit demi sedikit dihilangkan, yaitu penghargaan, tidak merusak hubungan. Misalnya dikasih hadiah itu juga nggak boleh dikasih. Padahal itu kalau menurut kita itu motivasi secara ekstrinsik tadi. Namun itu kurang tepat. Itu untuk penghargaan, terus kemudian mematikan kreativitas. Ini alasannya. Kalau dikasih
penghargaan terus, anak-anak itu tidak bisa berkreasi dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak kalau dikasih penghargaan itu tidak bisa menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disebut dengan identitas sukses. Ini yang perlu kita jalankan, yaitu konsekuensi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita diberikan konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa menurut kamu? Ini perlu dimonitoring, perlu dikontrol terus pada anak tersebut. Kemudian stimulus respon selalu segera dikomunikasikan, segera ditindaklanjuti. Kalau anak punya masalah segera ditindaklanjuti. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau konsekuensinya. Kemudian restitusi. Ini yang paling dikembangkan untuk pembelajaran di era sekarang itu adalah model restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini masalah gini, murid itu kalau sudah melaksanakan kesalahan atau tidak sesuai aturan, maka kita sebagai pendidik harus memberikan atau menyelesaikan masalah itu dengan cara restitusi agar anak-anak itu bertanggung jawab pada perilakunya. Kenapa kok datang terlambat? Itu juga perlu ditanya, kemudian dijak diskusi agar anak-anak itu bertanggung jawab pada perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini masalahnya kenapa kok tidak datang tepat waktu seperti itu. Itu adalah proses konsep restitusi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah ini tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Intinya restitusi itu kita mengajak diskusi pada murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Kenapa saya tersalah? Saya harus bagaimana? Itu adalah konsep restitusi. Memperbaiki, anak bisa memperbaiki murid, anak bisa memperbaiki perilakunya karena bukan dari motivasi dari luar tadi. Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan lalu belajar dari kesalahan. Jadi dia melakukan kesalahan itu karena bukan motivasi dari luar, tapi dia memperbaiki. Saya itu harus bagaimana, harus seperti ini. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau dikasih aturan, dikasih keyakinan kelas, berarti itu bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri itu dilihat. Kenapa kok tidak baik? Kenapa kok melanggar? Kenapa kok tidak disiplin? Ini harus bisa mencari atau menuntut untuk dirinya sendiri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya perbedaannya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Kembali ini. Perbedaannya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu menghukum siswa, misalnya contoh menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, ini juga bisa dikatakan hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, ini juga bisa dikatakan hukuman. Jadi kalau hukuman tadi kan berarti anak itu akan merasa tidak nyaman, kemudian dia takut. Ini contoh hukuman. Kalau konsekuensi adalah guru memberikan tugas, mengerjakan PR di luar kelas sampai jam istirahat. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, berarti besok kamu harus mengerjakan di luar kelas sampai istirahat. Ini konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswa itu selalu menghormati peraturan, tapi karena dia takut, memang takut dengan guru. Itu juga konsekuensinya. Kemudian yang restitusi itu guru menanyakan keyakinan murid dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa anak nggak bisa mengerjakan PR? Kenapa terlambat sekolah? Ini dijak diskusi. Ini yang disebut restitusi, yaitu kondisi diskusi dengan siswa, menanyakan permasalahannya dan menyelesaikannya.
Guru terbuka dan suka menghormati dirinya. Ini yang dimaksud yaitu restitusi yang digunakan atau pembelajaran di era sekarang. 5 posisi kontrol restitusi, ini hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Ini kita sebagai pendidik itu kira-kira milih yang mana? Hukuman kurang baik, pembuat rasa bersalah juga kurang baik. Teman, pemantau ataupun manajer. Pak Nopal pilih yang mana, Pak Nopal? Teman ya, teman, pemantau, manajer. Jadi kita bisa sebagai manajer bisa. Jadi nanti kita selalu arahkan, kita tuntun itu sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus sederhana. Hukumannya patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini juga dikatakan hukuman. Ini kurang baik. Kalau di era sekarang, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, ini sambil marah-marah, sambil mukanya marah-marah. Ini juga termasuk membuat rasa bersalah. Terus teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok diperbaiki lagi. Ini lumayan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini kaitannya dengan konsekuensinya tadi ketika dia melanggar. Kemudian kalau jadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan ini? Mengapa seperti ini? Nah, ini yang masuk restitusi. Jadi kita sebagai pendidik dari beberapa posisi kontrol ini kita terapkan, yaitu bisa pemantau, bisa manajer ataupun teman. Tapi tidak boleh hukuman. Nah, ini hukuman yang tidak boleh. Selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Atau mengapa tidak peraturan? Karena beda. Keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Untuk apa? Kalau kita menggunakan helm itu kira-kira untuk apa? Nopo, apa? Aman ya. Itu berarti motivasinya ataupun kita tujuannya ya, tujuannya agar aman kalau pakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat akan makan? Agar sehat kan? Itu tujuannya. Tujuannya sehat. Sama. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu punya tujuan, punya keyakinan pada diri sendiri. Jadi sudah sadar bahwa kita kalau mau makan harus cuci tangan. Itu kesadaran diri, tidak dari motivasi orang lain ataupun dari Bapak Ibu guru. Kalau mau mengendarai motor harus pakai helm. Itu kan sudah motivasi dari diri sendiri, bukan kalau mau kalau nggak pakai helm nanti biar di nampak polisi. Itu bukan motivasi dari diri sendiri. Kegiatan membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan. Jadi kalau mau membuat keyakinan kelas, peraturannya apa? Harus kita berdiskusi dengan anak-anak. Maunya kalau nggak mau mengerjakan PR bagaimana? Ya harus dikerjakan. Kalau nggak bisa gimana ya? Kita diskusikan, kita selesaikan masalahnya. Mengapa tidak bisa mengerjakan? Itu namanya berdiskusi tentang peraturan. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi keyakinannya diri anak itu dikuatkan agar dia menjalankan sesuatu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas itu ditempel di kelasnya masing-masing. Itu dari anak sendiri atau dari semua kelas, warga kelas untuk menempelkan keyakinan di masing-masing kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Guru bersama-sama membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, karena beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu simpel, misalnya jika keluar tanpa izin, tidak keluar harus izin. Kemudian sesuatu yang harus dikerjakan berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit tapi anak melaksanakannya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi
lingkungannya masing-masing. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Semua guru, semua peserta didik harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Kalau kalian melanggar aturan, anak dipanggil, kemudian dijak berdiskusi, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu kok tadi melanggar seperti kamu melakukan hal ini? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Pasti anak-anak ketika melakukan tindakan yang salah itu pasti punya alasan. Pasti punya alasan, ditanya alasannya apa, alasannya apa, itu adalah validasi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Kalau kamu melaksanakan tadi melanggar atau tidak tepat waktu itu, kenapa? Motivasinya apa kok seperti itu? Besok bisa diperbaiki atau tidak? Seperti itu kita diajak diskusi, itu dinamakan segitiga restitusi. Sudah? Itu dari kami. Kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ini kok biar apa? Relax ya. Kita ice breaking yang viral kali ini. Let's do a rock and some movements. Now kids, let's do it faster. Okay, let's speed it up. Do it faster. Ayo, 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Ini Enggak. Sampai ya, Kak. ya. Waktu sudah habis. Jadi itu adalah sedikit untuk segitiga restitusi kita terapkan di lembaga kami. Untuk ini contoh kasus segitiga restitusi yang sudah kami terapkan kemarin, kita bisa simak sebentar. warnanya padahal beneran jadi terima kasih.
ya nggak boleh. Ini segitiga ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini guru prinsipnya adalah kita ajak diskusi untuk membuat kesalahan. Ini untuk mustahil pertama ya, menstabilkan identitas. Anak-anak ditanya bagaimana cara memperbaiki masalah ini, memperbaiki kesalahannya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi guru bisa bertanya, berdiskusi dengan anak untuk tindakan-tindakan yang salah itu apa saja tadi yang dilakukan, itu validasi. Kenapa kok mengerjakan hal yang salah? Bagaimana kita cara memperbaikinya? Ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya kita pada anak, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang telah kita sepakati. Ini adalah 3 item cara proses restitusi. Segitiga restitusi. Contoh kasus pertama, pada setiap hari Sabtu semua siswa melaksanakan senam pagi di SD Katur 2. Pada saat itu Rafa, salah satu siswa kelas 6 yang pada saat mengikuti senam pagi dia tidak bersungguh-sungguh, sering bersenda gurau, bergerak tidak sesuai dengan gerakan senam, sehingga senam tidak berjalan tertib. Kemudian ini cara menyelesaikan masalahnya, yaitu kita panggil, kita diskusi dengan anak, kita stabilkan identitasnya, menstabilkan identitas. Rafa tadi benar, apakah Rafa tadi ketika senam bersenda gurau ataupun tidak sungguh-sungguh? Kita stabilkan dengan hal itu. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah apa saja yang tadi dilakukan oleh anak si Rafa, itu kita benar-benar tanya, kita ajak diskusi. Namun tadi ya kalau diskusi ya itu nyantai, artinya jangan mukanya cemberut, marah sama anak ini nggak boleh. Harus senyum, kemudian mukanya harus bertatap sama anak itu yang biar anak itu tidak takut dan suka akan tadi pada motivasi atau arahan dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini perlu diterapkan. Kenapa anak tadi melakukan hal itu? Kira-kira nanti diperbaiki dalam hal bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana itu diajak berdiskusi. Contoh kasus 2 yaitu Nova, salah satu siswa kelas 6 yang pada saat mengikuti baris di halaman ia nampak tidak menggunakan kaos kaki. Perbuatan tersebut sering dilakukan, bahkan sering mengajak teman-temannya untuk tidak menggunakan kaos kaki dengan alasan tidak nyaman. Nah ini juga salah satu harus diselesaikan. Salah satu ini sehingga membuat bagian tadi mengikuti tingkah lakunya. Jadi teman-temannya juga mengikuti tingkah lakunya. Ini juga harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian anak kita panggil untuk distabilkan identitasnya. Mengapa kok tidak menggunakan kaos kaki? Mengapa hal itu terjadi? Kenapa itu ditanya, dijak diskusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah itu salah atau benar ditanya. Anak dikuatkan, kalau salah bagaimana kita cara memperbaiki.
memperbaikinya, kemudian dikasih solusi-solusi cara memperbaiki tindakan-tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan tadi, kira-kira anak tadi besok bisa berbuat baik atau tidak, kalau bisa bagaimana. Kemudian menanyakan hal-hal yang baik agar anak tidak mengajak teman-temannya yang tidak benar atau salah tadi. Ini adalah contoh menerapkan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah dalam rangka program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer sebagai guru itu adalah menuntun, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah kita sebagai pendidik harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya ngangon karsa tuturi handayani. Kita sebagai pendidik itu harus menuntun murid ke sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing murid. Mari kita merefleksikan diri sebagai guru yang mandiri agar bisa berinovasi dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman semua guru dengan tujuan menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Terima kasih dari kami. Semoga bermanfaat kita semua, khususnya di lembaga SDN Kantor 2 dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan era sekarang atau era digitalisasi. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya acara yang berikutnya adalah penutup atau doa. Sebelum doa dibacakan, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Dari saya, Ibnu Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh Bapak Busadin SPD. Pada Bapak Busadin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yaitu doa, yaitu ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Maaf Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah hari ini yaitu gurunya komplit. Jadi enak kalau seperti ini kan komplit gitu. Terus yang perlu saya tegaskan lagi yaitu tentang kedisiplinan. Apakah iya kalau gurunya tidak disiplin, apakah kita hanya bicara saja kepada murid? Maka tidak mungkin. Berarti kita harus dimulai dari guru disiplin. Apa saja? Bukan saya menyebutkan salah satu kedisiplinan, tidak. Semuanya yaitu harus disiplin. Baik kita tingkah laku, baik itu pakaian, baik apa saja dan segalanya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما ذاكرين من الحمد لله محمد بن الله والكافي مجيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لوحده من سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالأحمر والأفعال وتقدرنا بهدي الخيرات ونهي من جميع الشهوات وترفعنا في عند الدرجات وتقبل منا بحسن الحاجات من الخيرات والحياة والموت والله على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا ونتوب إلينا ونسألك بك عمل إلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بالدين وعافية الجسد والشيطان من بركة الرزق ودوام القبول وسلامة الموت. اللهم اغفر شر الموت ونجيك من الدوام بالبشر
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا اغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله على الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika senam pagi itu di belakang kok kelihatannya sangat semangat atau kurang semangat, tapi kok sama temannya itu tertawa semua, dan ada yang ikut gerakan, ada yang enggak, itu kira-kira bener atau kurang bener ya? Kurang bener ya. Jadi Mas Rafa tadi sadar bahwa kegiatan tadi senam pagi tidak sungguh-sungguh itu kira-kira menyalahi kesepakatan aturan kita ini senam atau bagaimana, menyalahi kesepakatan senam atau tidak. Berarti tadi menyalahi kesepakatan senam atau tidak? Menyalahi kan? Nah, berarti tidak benar kan? Jadi kalau tidak benar, berarti kan tadi teman-teman juga menyalahi kesepakatan senam pagi. Seharusnya senam pagi bagaimana? Bagaimana menurut Mas Rafa kalau senam pagi? Dijalani secara tertib, sungguh-sungguh, ikut gerakan yang benar, gitu kan? Terus kira-kira besok ketika senam lagi Mas Rafa semangat atau tidak? Semangat ya? Semangat, karena nanti kalau nggak semangat itu juga teman-teman yang lain akan mengikuti tidak baik. Karena kesepakatan kelas, kesepakatannya senam kalau pagi kan senam ya kan? Kalau pagi senam. Kalau senam itu harus bersemangat. Gunanya apa toh bersemangat? Karena gunanya apa kalau senam pagi? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa kalau senam pagi? Untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau pagi-pagi senam itu adalah manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Terus senam pagi itu kan biasa setiap pagi dikerjakan atau dilaksanakan. Untuk anak-anak itu kira-kira selain masalah lagi ada juga ya yang tidak semangat, yang ada ya. Itu biasa, itu besok juga diingatkan, diberi saran dan masukan teman-temannya kalau senam pagi itu yang sungguh-sungguh. Jadi biar apa? Biar tertib, nampak disiplin, baik, gerakannya benar, seperti itu. Kira-kira ada ya temannya kelas berapa? Ada lagi? Kelas 5, kelas 6. Selain kelas 5, kelas 6 ada lagi? Ada kelas 4. Kelas 4. Tapi rata-rata laki-laki ya? Iya. Kenapa laki-laki
banyak yang tidak bersemangat daripada yang perempuan. Kalau menurut Mas Rapat bagaimana? Karena malah yang laki-laki ya. Karena temannya banyak bergurau di belakang, gitu kan? Ya. Untuk itu besok lagi kira-kira kalau senam itu siap bersemangat atau siap tertib? Ya, siap ya. Karena tadi saya ulangi lagi, senam itu penting sekali untuk kesehatan tubuh. Makanya anak-anak setiap pagi dijak senam mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang sungguh-sungguh, yang tertib, gerakannya yang benar. Nanti kalau tidak kelas 6 terutama kalau yang besar kelas apa itu kan besar kelas 6. Nanti kalau nggak sungguh-sungguh nanti ditiru atau dicontoh teman-temannya ada ikut kelasnya yang tidak baik, sehingga nanti ya semuanya nanti malah nggak tertib, nggak baik, ya ikut senam pagi. Itu kesepakatannya apa tadi? Kesepakatannya kalau senam pagi bagaimana? Ulangi. Siap menjadi dengan tertib. Apalagi kesepakatannya untuk kalau senam pagi siap bersemangat, ya, siap bersemangat, siap dengan tertib, siap sungguh-sungguh, barisnya yang rapi, yang tertib. Itu untuk kegiatan di senam pagi. Yang penting teman-temannya dikasih saran ya, termasuk Mas Rafa sendiri besok harus tertib dan sungguh-sungguh. Sudah itu saja. Terus kira-kira tadi saya ulangi lagi, besok untuk kegiatan senam pagi perbuatan masyarakat dan teman-teman itu kalau tidak tertib diulangi, kalau tidak tertib diulangi lagi enggak? Ya, tidak ya. Nah, kesepakatannya seperti itu, kalau senam pagi harus tertib. Baik, terima kasih Mas Rafa. Jadi nanti ini Mas Nopal ya. Kelas berapa Mas Nopal? Kelas 6. Baik. Mas Nopal, tadi saya Pak Guru lihat, tadi ikut senam pagi Pak Mas Nopal. Ikut ya. Tadi saya lihat untuk teman-teman, termasuk salah satunya adalah Mas Nopal itu ketika senam itu di belakang kelihatannya bergurau, bersandiwara atau bergurau, tidak kurang bersungguh-sungguh. Temannya sudah, ya memang seperti itu tadi ya. Ya. Menurut Mas Nopal perbuatan itu benar atau kurang benar? Kurang benar ya. Karena kesepakatan senam, kesepakatannya kelas kemarin, kesepakatannya ketika saat senam itu bagaimana? Kalau senam harus bagaimana? Harus tertib, bersungguh-sungguh, terus disiplin. Itu kan kesepakatan kemarin. Kalau senam harus mengikuti yang benar, yang sesuai dengan gerakannya. Kalau senam. Tadi juga selain Mas Nopal itu ada temannya kelas berapa? Kira-kira ada enggak? Kelas berapa? Kelas 5. Selain kelas 5 ada lagi? Enggak ada ya. Kelas 6 ya ada. Nanti teman-teman, ini hanya nanti biar yang kelas 5 itu sudah diberi saran
Dan nanti kamu Mas Nopal juga memberikan saran bahwa senam itu sebaiknya harus bersungguh-sungguh. Untuk manfaat senam bagaimana toh? Manfaat senam apa sih manfaatnya senam? Biar badan selalu sehat. Jadi kalau setiap pagi itu kan sudah kesepakatannya senam pagi agar semua kelas 1 sampai kelas 6 itu senam pagi. Kalau senam harus bagaimana? Harus bersungguh-sungguh. Jadi kalau tidak bersungguh-sungguh itu berarti kan melanggar kesepakatan atau melanggar aturan di sekolah atau di kelas kita. Kemarin sudah dibuat bahwa sudah dikatakan kalau senam itu harus bersungguh-sungguh. Terus selanjutnya tadi teman-teman juga salah satunya adalah Mas Nopal itu seragamnya sepatunya nggak pakai kaos kaki kelihatannya. Iya benar ya? Iya benar. Tidak pakai kaos kaki. Nah ini kan salah satu kesepakatan kelas 6 atau satu kelas SD kita itu bahwa kalau pakai sepatu harus dibarengi dengan kaos kaki agar tampak apa? Disiplin, tertib. Agar tampak disiplin, tertib. Tadi juga selain Mas Nopal tampaknya ada juga ya yang tidak pakai kaos kaki. Ada nggak? Ada. Sebaiknya bagaimana? Menurut Mas Nopal bagaimana? Menurut Mas Nopal bersepatu itu harus pakai kaos kaki atau tidak? Harus pakai. Kemudian tadi kok nggak pakai itu kira-kira punya alasan atau bagaimana? Punya. Alasannya apa Mas Nopal? Lagi dicuci. Kaos kakinya berapa? Kakinya satu. Satu pasang mestinya ya. Kaos kakinya satu pasang. Lagi dicuci. Kalau yang kelas lain, teman-teman yang lain ya apa seperti itu? Tahu nggak alasannya? Nggak tahu ya. Nanti biar Pak Guru untuk saya panggil sendiri. Jadi kalau mau dicuci berarti bagaimana kalau punya satu pasang? Sebaiknya kaos kaki itu punya 2 pasang ya. Sebaiknya punya 2 pasang. Kalau 2 pasang itu kan nanti kalau dicuci satunya masih bisa dipakai. Kalau misalnya hanya 1 pasang bagaimana? Kira-kira menurut Mas Nopal bagaimana solusinya? Kalau hanya 1 pasang, setiap hari tetap harus pakai kaos kaki, bagaimana solusinya? Dicuci saat libur sekolah, hari Minggu ya, ataupun dicuci saat pulang sekolah. Setelah pulang dicuci kan tetap pagi sudah kering kan, sore sudah kering. Itu solusinya. Jadi kalau punya 1 pasang kaos kaki dicuci saat pulang sekolah ataupun dicuci saat libur sekolah agar setiap hari bisa menggunakan atau memakai kaos kaki. Nanti kenapa kok tampaknya kalau Mas Nopal kelas berapa tadi? Kelas 6 itu kan berarti dianggap besar kan di sini. Kalau sudah dianggap besar itu akan dicontoh oleh adik-adik kelasnya. Adik-adik kelasnya itu nanti kalau mengetahui Mas Nopal tidak memakai kaos kaki pasti dia menyontoh. Apalagi kelas 1 kelas 1 kelas 2 itu kan rentan untuk mencontoh kakak kelasnya, untuk menyontoh. Oh iya, kakak kelas 6 itu nggak pakai kaos, saya juga ikut dah. Itu hal seperti itu kan biasanya akan dilaksanakan atau ditiru oleh anak kecil. Maka dari itu Mas Nopal sebagai kakak kelas, sebagai kelas 6 harus memberi contoh yang baik. Kalau seragam ya berarti yang baik.
kasih. Yang penting kesepakatannya tidak dilanggar lagi ya, tidak diulangi lagi ya. Tidak ulangi lagi memakai seragam yang sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan aturan. Kemudian senam pagi juga mengikuti ya bagaimana tadi yang sungguh-sungguh, gerakannya yang benar agar badannya selalu sehat. Ingin sehat atau ingin sakit? Ingin sehat terus kan? Berarti kalau ingin sehat harus rajin olahraga, rajin senam. Terima kasih. Nanti Mas Muhammad bisa kembali ke ruangan, ke tempat duduk untuk belajar bersama teman-temannya. Dan juga jangan lupa tadi teman-teman yang tidak baik, yang melanggar kesepakatan harus diberi apa tadi? Diberi apa teman-teman? Diberi contoh yang baik, diberi saran yang baik agar tidak melakukan yang tidak baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat.